Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillah. Action. Kadang-kadang nggak tahu. Oh ya, kok bisa ya? Biasanya oke. Kemarin oke-oke saja. Bapak Ibu peserta, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wika yang sebelum webinar ini kita selenggarakan sampai dengan nanti setelah Bapak Ibu semua menyelesaikan rangkaian webinar akan menemani Bapak Ibu dan juga selama ini sudah berkomunikasi dengan saya lewat WA. Terima kasih, selamat datang di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djana Badra. Salam hangat dari kami. Pada siang hari ini sebentar lagi akan kita mulai pelatihan Atlas, dan untuk pelatihan kali ini kita akan dipandu oleh seorang moderator yang cantik, yang luar biasa. Dia adalah salah satu staf pengajar terbaik dan unggulan di prodi kami, Ibu Siti Rohmaika. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ibu Siti Rohmaika untuk membuka dan memandu acara webinar kali ini. Kami persilahkan Bu Ika. Ya, terima kasih Bu Ika. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kami, Prodi Akuntansi Universitas Djana Badra. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu dilimpahi keberkahan sehingga kita semua dapat selalu mencari ilmu. Yang kata Mbah Munto, ilmu itu untuk gaman penguripan. Pada siang hari ini kita akan menimba ilmu dari Pak Yudhika L. Rifi. Beliau adalah dosen Prodi Akuntansi Universitas Djana Badra. Kita akan sama-sama menimba ilmu tentang audit Atlas yang merupakan tools untuk membantu para auditor sebagai salah satu konsekuensi penerapan standar audit berbasis International Standard of Auditing atau ISA. Jadi akuntan publik harus memahami standar internasional tersebut serta bagaimana mengimplementasikannya dalam praktik di lapangan. Tools ini dibuat oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Departemen Keuangan, sebagai CSR mereka, dan di sini P2K, Kementerian Keuangan selaku sebagai pengawas dan pembina profesi akuntan publik bersama dengan IAPI telah menginisiasi untuk pembuatan aplikasi serta panduan pelaksanaan audit umum yang diberi nama Atlas dengan singkatan Audit Tools Link Archive System. Oke, sebelum kita ke acara yang inti, saya akan memaparkan dahulu CV dari Pak Yudhika L. Rifi. Beliau adalah staf pengajar auditing di Prodi Akuntansi Universitas Djana Badra. Beliau menempuh pendidikan S2 di Ilmu Akuntansi Universitas Gadjah Mada, serta mengambil PPAK di Universitas Diponegoro. Beliau adalah manajer audit KAP Indarte Waluyo, serta owner KJA Muhammad Yudhika L. Rifi, MSCAK CA. Beliau selain menjadi pengajar, juga menjadi tax consultant, accounting service, dan business advisor. Oke, begitu perkenalan singkat dari Pak Yudhika. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Yudhika untuk kita sama-sama menimba ilmu tentang tools audit Atlas. Silahkan Pak Yudhika. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada siang hari ini saya akan mencoba untuk sharing tentang pengenalan aplikasi Atlas untuk membantu auditor dalam pekerjaan audit.
Bapak Ibu sekalian, sambil saya menyajikan slide. Oke. Ya, jadi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu aplikasi Atlas, khususnya memberikan gambaran secara umum ya tentang aplikasi Atlas yang berguna untuk membantu pekerjaan auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Ini tadi sudah dijelaskan kurikulum singkat saya. Baik, jadi saya awali dari sebenarnya aplikasi Atlas ini menindaklanjuti dari adanya International Standard on Auditing atau ISA, di mana seorang akuntan publik dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan bisnis dan perkembangan standar yang ada. Nah, salah satunya adalah memang kewajiban untuk mengikuti ISA atau International Standard on Auditing ini. Sehingga bagaimana dalam mengaplikasikan standar dalam praktik di lapangan itu menjadi sangat penting. Lebih lanjut, di ISA itu diwajibkan agar auditor menerapkan prosedur audit yang berbasis risiko. Artinya auditor harus menilai kemampuan manajemen perusahaan dalam mengukur, merespon, dan melaporkan risiko tersebut. Apabila manajemen memiliki pemahaman yang cukup mengenai risiko, maka auditor tidak harus meningkatkan ketelitian yang akan menambah prosedur atau waktu analisa. Jadi sebenarnya diharapkan dengan pendekatan risk-based audit, maka auditor nanti akan lebih efektif, di mana prosedur-prosedur yang nanti akan diterapkan dalam mengaudit itu akan difokuskan kepada yang berisiko saja. Nah, dalam risk-based audit ini ada 3 langkah pokok atau kunci. Yang pertama adalah risk assessment, kemudian risk response, dan reporting. Nah, 3 langkah kunci ini sebenarnya nanti di dalam aplikasi Atlas itu akan dijelaskan, meskipun sebenarnya ditambah 1 yang peraplikatan ya. Tapi secara prinsip 3 langkah inilah yang menjadi kunci dalam menerapkan risk-based audit. Nah, apa manfaat dari risk-based audit? Yang pertama adalah fleksibilitas waktu. Jadi diharapkan dengan menerapkan risk-based audit ini, maka waktu yang digunakan auditor ketika mengaudit klien itu akan lebih fleksibel. Yang kedua, auditor lebih fokus kepada area kunci, mana yang beresiko. Nah, tentunya kan kita tahu bahwa dalam setiap perusahaan memiliki bisnis proses sendiri dan memiliki nature sendiri, sehingga resikonya pun juga akan berbeda-beda. Nah, selama ini sebelum menerapkan risk-based audit, auditor menyamakan semua risiko tersebut sehingga cenderung tidak efektif. Nah, dengan menerapkan risk-based audit, maka fokus auditor itu adalah pada area-area yang memang berisiko atau area kunci saja. Kemudian pemahaman atas pengendalian internal. Nah, pengendalian internal ini juga nanti akan menjadi perhatian bagi auditor karena dengan adanya internal control di perusahaan, maka diharapkan nantinya dalam penyusunan laporan keuangan itu akan menyajikan laporan keuangan yang handal. Dan yang terakhir adalah komunikasi akan lebih tepat waktu, karena memang semuanya berfokus kepada risiko tersebut. Kemudian masuk ke Atlas yang akan kita bahas selanjutnya.
sebenarnya ini menindaklanjuti dari International Standard on Auditing tersebut. Karena apa? Karena atlas ini nanti akan menjadi alat atau tools yang sangat membantu bagi akuntan publik ya dalam memahami dan menerapkan standar auditing. Jadi atlas ini sebenarnya tools atau alat bantu yang tujuannya mempermudah, mempercepat proses pengerjaan audit oleh auditor. Karena apa? Karena memang latar belakang dibuatnya atlas ini oleh P2PK memang atas dasar lemahnya pemahaman dan pelaksanaan audit berbasis risiko yang diwajibkan dalam International Standard on Auditing ya. Sehingga P2PK bersama Institut Akuntan Publik Indonesia berinisiatif untuk membuat aplikasi atlas. Nah, aplikasi atlas inilah yang nanti sangat bisa membantu para auditor untuk memudahkan, mempercepat proses pengerjaan audit. Nah, sehingga tujuan dari aplikasi ini adalah sebagai sarana untuk menjalankan prosedur audit dan mendokumentasikan hasilnya sebagai dasar dalam pemberian opini. Jadi sebenarnya atlas ini tujuan atau latar belakangnya seperti itu ya, diharapkan ya. Meskipun memang sampai saat ini mungkin atlas karena sebagai tools atau alat bantu mungkin belum semua auditor familiar ya dengan aplikasi atlas ini. Tapi ke depan sepertinya P2PK akan menggunakan aplikasi atlas ini untuk mengecek atau memeriksa kertas kerja auditor di masing-masing kantor akuntan publik. Meskipun itu tidak wajib, tapi akan memiliki nilai tambah ketika auditor menggunakan aplikasi atlas ini. Nah, dalam konteks pengajaran di perguruan tinggi atau mahasiswa, tentunya ini juga akan sangat membantu ya mereka mempersiapkan diri ketika nanti mereka selesai studi dan ingin magang atau ingin bekerja di kantor akuntan publik, maka itu akan sangat membantu, mempercepat, mempermudah mereka untuk menyesuaikan pekerjaan nanti ketika mereka masuk di kantor akuntan publik. Jadi sebenarnya ke depan ini akan sangat membantu, apalagi kalau aplikasi ini nanti bisa dibuat secara online. Tentunya ini akan jauh mempermudah lagi, bisa diakses real time dan anytime, any place ya, yang tentunya itu akan jauh memudahkan. Nah, itu sebenarnya latar belakang kenapa dibuatnya atlas oleh P2PK dan IAPI. Karena memang ini sangat akan membantu. Oke, kalau Bapak Ibu atau saudara sekalian membaca ya, oh ya saya menginformasikan terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke penjelasan petunjuk umum dari atlas. Saya ingin berikan informasi apabila Bapak Ibu sekalian mau mendownload aplikasi atlas itu bisa masuk ke website ini Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa ketik websitenya p2pk.kemenq.go.id. Nah, nanti di berandanya itu ada keterangan unduh, Bapak Ibu klik, kemudian nanti ada aplikasi ya. Nah, di sini ada aplikasi, di situ ada paket aplikasi atlas. Nah, Bapak Ibu silakan mendownload aplikasi tersebut. Nah, nanti akan bisa mencoba untuk mempraktekkan atau aplikasikan aplikasi atlas ini. Dan ini free ya, tidak berbayar. Karena memang P2PK membuat aplikasi atlas ini dalam rangka untuk membantu para auditor di seluruh Indonesia dengan tanpa berbayar. Jadi Bapak Ibu bisa download di
websitenya p2pk.kemenq.go.id. Nah, nanti silakan Bapak Ibu mungkin bisa sambil mengikuti apa yang saya jelaskan, bisa juga sambil mendownload ya. Baik. Kembali ke slide. Ya. Jadi sebenarnya dalam mengoperasikan aplikasi Atlas ini ada dua panduan secara umum, secara teknis ya. Yang pertama ada yang namanya petunjuk umum, yang kedua adalah petunjuk teknis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana petunjuk umum dalam menggunakan atau mengoperasikan aplikasi Atlas. Nah, nanti yang petunjuk khusus mungkin memang harus memerlukan waktu yang lebih panjang dan lebih intensif, karena di petunjuk teknis itu nanti masuk ke bagaimana mengisi lebih detail, lebih lengkap kertas kerja, prosedur audit yang nantinya akan dijalankan oleh auditor. Nah, pada kesempatan ini saya akan lebih fokus ke petunjuk umum karena memang kita masih dalam tahap pengenalan aplikasi Atlas untuk pengerjaan audit oleh auditor. Oke, Bapak Ibu sekalian, dalam petunjuk umum ini yang pertama adalah untuk spesifikasi perangkat lunak dan keras. Spesifikasi aplikasi untuk Microsoft Excel itu disarankan menggunakan versi yang 2013 ke atas. Karena apa? Karena memang aplikasi Atlas ini berbasis Excel yang termasuk berat ya ininya, filenya 30 atau 80 megabyte ya. Nah, sehingga memang speknya itu harus lebih tinggi, spek Excel-nya ya. Nah, dampak kalau Excel-nya di bawah 2013 itu nanti rumusnya akan ada yang tidak berfungsi, sehingga nanti akan muncul tulisan misal ini tulisan name ini ya. Yang kedua, karena aplikasi Atlas ini berukuran besar, maka dianjurkan spesifikasi laptop atau desktopnya memiliki RAM minimal 4 GB ya, dengan prosesor minimal iCore 5. Tapi sekarang mungkin laptop atau desktop itu kalau RAM 4 GB itu sudah umum ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Yang berikutnya, limitasi periode laporan keuangan itu terbatas pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi nanti periode laporan keuangannya itu dimulainya itu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Yang berikutnya, secara umum atau petunjuk umumnya adalah Atlas merupakan aplikasi standalone dan digunakan hanya untuk satu perikatan, satu auditor. Nah, jadi memang sekarang Atlas itu dalam mengerjakan ya pekerjaan audit itu masih standalone. Artinya satu auditor itu satu Atlas, satu klien gitu. Jadi belum bisa satu Atlas itu dikerjakan oleh beberapa auditor. Nah, tapi sebenarnya dalam aplikasi MS Excel yang terbaru yang sekarang yang 365 itu sebenarnya sudah bisa ya disetting dengan catatan nanti datanya disimpan di cloud sehingga nanti beberapa auditor bisa mengakses satu aplikasi Atlas untuk mengisi pekerjaan atau prosedur audit yang sudah dilakukan. Cuma memang harus sheet-nya nanti yang berbeda-beda. Jadi sampai sekarang masih seperti itu settingannya ya, masih standalone. Tapi ke depan saya rasa nanti akan jauh berkembang ya, mungkin nanti kalau sudah online mungkin akan lebih
bisa diakses oleh banyak auditor dalam satu proyek atau satu pekerjaan audit. Sehingga karena dia aplikasi standalone, tips manajemen penggunaan Atlas, maka dianjurkan agar ditunjuk personel khusus yang melakukan administrasi Atlas di setiap KAP. Di setiap kantor akuntan publik, strateginya atau tipsnya adalah ada yang memang khusus mengerjakan Atlas. Karena memang tidak bisa dibuat bergantian, maka satu personel, satu yang mengerjakan Atlas, ya personel yang lain itu melakukan pekerjaan yang lainnya, misalnya menjalankan prosedur audit atau melakukan pengujian audit, ya. Sehingga yang personil atau auditor lain itu bisa masuk ke pelaksanaan risk response yang isinya tadi pengujian audit, prosedur-prosedur audit tersebut. Kemudian petunjuk umum berikutnya, yang kelima adalah kertas kerja. Pertama kali yang harus diisi adalah kertas kerja beranda untuk mengisi data utama yang akan dipakai dalam aplikasi. Baik Bapak Ibu, akan saya coba tampilkan ya aplikasi Atlasnya. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang sudah mendownload tadi bisa juga membuka di laptop atau di desktop masing-masing. Jadi ini tampilannya Bapak Ibu sekalian, di berandanya ini disebutkan bahwa ini adalah buatan yang dibuat oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P2PK, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bekerja sama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia. Ini adalah asosiasi profesi untuk akuntan publik ya di Indonesia. Jadi Atlas ini kepanjangannya adalah Audit Tool and Linked Archive System. Nah, Bapak Ibu setelah mendownload tadi bisa mengklik di tampilan atau tulisan Atlas ini. Nah, oke. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita baru mendownload, ini semua keterangannya itu akan incomplete. Jadi semuanya belum lengkap. Karena tugas auditor nanti adalah melengkapi kertas kerja atau prosedur-prosedur audit yang ada di aplikasi Atlas ini. Indeksnya mulai dari A1 sampai dengan C5. Jadi nanti tugas auditor adalah sebenarnya memang melengkapi indeks-indeks yang ada di aplikasi Atlas ini. Nah, kalau ingin kembali, bisa diklik beranda tadi atau yang bergambar rumah tadi. Nah, Bapak Ibu, inilah beranda aplikasi Atlas. Nah, di sini nanti akan muncul informasi tentang identitas auditor, identitas klien, dan informasi perikatan. Nah, ini nanti harus diisi terlebih dahulu. Jadi itu berandanya. Nah, kemudian di beranda tersebut atau nanti di aplikasi Atlas secara keseluruhan ada informasi mengenai cara pengisian. Yang pertama tentang asterik atau tanda bintang. Yang pertama tanda bintang 1 itu artinya terisi secara otomatis. Tanda bintang 2 diisi dengan menggunakan pilihan drop down dan bintang 3 diisi secara manual. Nah, kalau kita lihat di Atlas ini, di paling bawah di beranda itu juga ada informasi asterik tersebut ya. Jadi yang bintang 1 otomatis, bintang 2 pilihan, bintang 3 diisi secara manual. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat, misal nama kantor akuntan publik, karena dia bintang 3 berarti ini diisi secara manual. Nama akuntan publik juga bintang 3 secara manual. Nah, yang susunan tim perikatan misalnya, ini karena bintang 1, maka
ini harus otomatis. Jadi kita nggak bisa mengisikan di beranda depan ini, tidak bisa. Kalau kita coba ketikkan, dia tidak bisa mengisi. Dia akan ada keterangan bahwa itu tidak bisa diisi. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nanti ada indeks kertas kerja yang khusus untuk mengisi susunan tim perikatan, sehingga ketika diisi nanti akan muncul di beranda ini. Nama klien bisa diisi di beranda ini, alamat klien juga, nomor telepon, nomor pokok wajib pajak. Nah, sektor usaha klien, karena di sini keterangannya bintang 2 itu pilihan, berarti bisa di drop down. Sehingga bisa dipilih nanti di sini macam-macam ya industrinya atau sektor usahanya, tinggal kita masukkan saja. Status kepemilikan klien juga ini bisa dipilih nanti apakah swasta, go public, non go public, BUMN, BUMD, sektor publik, koperasi, yayasan. Kita tinggal pilih saja karena memang sudah disiapkan atau disediakan. Standar audit juga kita bisa pilih. Di sini cuma tertulis standar audit karena memang ini untuk panduan atau tools membantu pekerjaan kantor akuntan publik, maka standarnya masih standar profesional akuntan publik ya. Kemudian standar akuntansinya, nah ini bisa dipilih. Nah, sekarang kita sudah punya 4 SHK ya, SHK umum, konvergensi IFRS, SHK etap, MKM, dan syariah. Nanti dipilih, jadi itu bisa diisi di beranda. Baik, kemudian yang berikutnya adalah ada sel atau kotak yang bertanda warna. Jadi ada 3 warna nanti yang akan kita temukan. Pertama warna kuning. Nah, ini artinya nanti kita bisa mengisi secara manual. Yang kedua ada warna putih. Nah, warna putih ini adalah terisi secara otomatis, kecuali terdapat informasi isilah, maka kertas kerja bisa diisi secara manual. Tapi secara keseluruhan, kalau dia warnanya putih, maka itu otomatis terisi. Jadi tidak bisa kita isi secara manual. Sedangkan yang ketiga, kalau dia warna hijau, itu diisi dengan menggunakan pilihan drop down. Jadi dalam pengisian aplikasi Atlas ini nanti akan ada tanda asterik dan warna ya. Bapak Ibu harus mengingat ini biar apa? Biar lama-kelamaan bisa lebih terlatih untuk mengisi aplikasi di Atlas. Berikutnya, petunjuk umum dalam pengoperasian aplikasi Atlas adalah format pengisian, penyajian, dan supervisi kertas kerja. Yang pertama, pengisian nama pembuat dan preview kertas kerja itu dipilih secara drop down dari kolom yang telah terisi inisial yang berasal dari form A1103A. Nah, jadi untuk nama siapa yang mereview kertas kerja, kemudian yang mengerjakan kertas kerja, itu nanti pengisiannya itu ada di form A1103. Kita coba lihat form A1103. Oke, mungkin sebelum masuk ke sana, saya juga akan menjelaskan juga bahwa di aplikasi Atlas ini, Bapak Ibu bisa melihat ada keterangan atau tulisan audit cycle dan konten. Nah, kalau Bapak Ibu klik yang audit cycle, gini. Jadi di audit cycle ini sebenarnya menjelaskan tentang siklus audit dengan pendekatan risk-based audit tadi ya, berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam International Standard on Auditing atau ISA tersebut. Kita lihat di sini ada praperikatan ya, isinya
Para perikatan itu mulai dari analisis, penerima dan keberlanjutan hubungan dengan klien, alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya, dan seterusnya. Setelah dianalisis, baru masuk ke risk assessment atau penilaian risiko. Nanti isinya adalah ini ya, menentukan materialitas awal, prosedur analitis awal, pemahaman entitas dan lingkungan, dan seterusnya. Setelah itu masuk ke tahapan risk response. Nah, isinya adalah mengisi worksheet, estimasi akuntansi, transaksi dan pihak berelasi, dan seterusnya. Dan terakhir adalah menyusun laporan atau reporting. Nah, di reporting itu nanti akan menghasilkan kesimpulan ya, atau opini apakah laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan itu bisa dinyatakan wajar tanpa pengecualian, atau wajar dengan pengecualian, atau tidak berpendapat, atau tidak wajar ya. Jadi kalau Bapak Ibu klik yang audit cycle, isinya ini. Ini sebenarnya hanya memberikan gambaran atau alur ya, bagaimana penerapan dari risk based audit yang digunakan di dalam aplikasi Atlas. Berikutnya, kalau Bapak Ibu klik konten, nah, maka akan ada 4 kelompok. Yang pertama, A1, ini menyangkut pre-engagement atau pra-perikatan. Kemudian yang A2 adalah risk assessment. Yang ketiga, risk response. Yang keempat, completing and reporting. Dan yang kelima, data general. Nah, sebenarnya 4 kelompok ini yang utama. Yang general ini semacam informasi saja untuk memudahkan auditor. Nah, sebagaimana yang dijelaskan di petunjuk umum nomor 7, bahwa dalam mengisi nama pembuat atau pereview kertas kerja, itu caranya adalah dengan masuk ke form A1103A. Nah, maka di aplikasi Atlas ini kita masuk ke sini ya. Nah, di sini nanti akan ada di sini ada indeks atau form A1103. Nah, disinilah nanti pengisian siapa saja personil atau tim yang akan melakukan audit terhadap suatu perusahaan atau klien. Mulai dari nama, jabatan, kemudian analisis kompetensi personel kantor akuntan publiknya ya. Di sana nanti ada pengalaman audit, pemahaman terhadap entitas, standar audit, dan seterusnya. Dan analisis ketersediaan waktu personil KAP terkait dengan rencana perikatan. Nah, di sini nanti akan tersaji ringkasan hasil kompetensi dan ketersediaan waktunya. Nah, ketika Bapak Ibu mengisi indeks A1103, maka ini akan muncul di beranda tadi. Nah, di sininya akan terisi siapa saja anggota tim dan reviewer yang akan mengaudit perusahaan yang akan diaudit oleh kantor akuntan publik. Nah, ini saya kasih contoh, misal saya ambilkan dari kertas kerja yang sudah saya isi. Nah, misalnya di sini kalau sudah tadi yang bintang 1 kan karena memang otomatis dan isinya menggunakan indeks A1103 tadi, maka dia akan langsung otomatis mengisi nama tim yang akan mengaudit perusahaan.
Misalnya di sini partnernya Yusuf Anwar, kemudian ketua timnya saya, kemudian anggota timnya ada Purwanto, Rohman Adi, misal. Ya ini bisa 4 orang, bisa 10 orang, bahkan bisa 15, tergantung nanti yang klien yang diaudit itu industrinya sebesar apa atau sekompleks apa, mungkin nanti jumlah tim auditnya akan lebih banyak ya. Jadi yang bintang 1 ini dia akan otomatis terisi kalau kita sudah mengisi yang tadi A1103 ini ya. Nah, ini sudah saya isi ya. Seperti ini sudah diisi semua, maka dia akan tampil di beranda tadi sesuai dengan yang saya isikan ini. Oke, itu contoh yang sudah saya isi. Kembali ke yang aplikasi Atlas yang masih kosong, kita masuk ke petunjuk umum yang berikutnya adalah untuk format penulisan tanggal itu diisi dengan format tanggal atau bulan atau tahun yang settingannya region Indonesia. Jadi kalau settingannya region Indonesia, maka nanti pengisian tanggal, bulan, dan tahun itu berurutan dari depannya tanggal, kemudian bulan dan tahun. Tapi kalau misalnya regionnya mungkin United States atau negara lain, ya nanti akan menyesuaikan. Makanya Bapak Ibu kalau nanti pas menggunakan aplikasi Atlas, settingan regionnya dirubah dulu, settingan Indonesia biar sesuai dengan standar settingan Indonesia ya. Kemudian format waktu diisi dengan format jam titik 2 menit. Nah, karena apa? Karena nanti akan banyak pengisian yang menggunakan jam dan menit ini. Misalnya ini saya kasih contoh ya. Di beranda ini misalnya di indeks A120, nah ini nanti akan ada kebutuhan untuk mengisikan jam. Misalnya ini tadi ingat ya Bapak Ibu, yang warna kuning ini kan bisa diisi secara manual, warna putih ini otomatis, yang warna hijau itu ada pilihan, jadi drop down. Nah, misalnya di sini nanti kan akan ada kebutuhan mengisi kapan tanggal mulai perencanaan audit, tanggal selesainya, kemudian waktu atau jam mulainya ya. Nah, itu diisi sesuai dengan format yang tanggal format region, kemudian yang jam itu formatnya jam titik 2 menit. Kemudian yang ke-8 ya, dalam pengisian dengan pilihan drop down itu tidak boleh di-copy dan di-paste dari jawaban sebelumnya. Nah, ini perlu diingat-ingat juga Bapak Ibu ketika nanti menggunakan aplikasi Atlas itu tidak boleh mengcopy dan paste untuk tanda yang drop down. Tadi kan ada 2 yang asterik itu, yang drop down itu yang bintang 2, kemudian yang warna itu warna hijau. Nah, Pak Ibu tidak boleh mengcopy paste karena nanti dampaknya akan membuat aplikasi Atlasnya jadi error atau salah atau tidak tidak valid ya. Nah, misalnya saya contohkan misalnya, nah kita masuk ke worksheet misalnya ya. Nah, atau di sini depan ini. Tahu sini aja. Oke, misalnya ini ya. Nah, ini pada saat pengisian worksheet misalnya ya.
Nah, di sini ketika kita mapping akun-akun laporan keuangan, ini kan sebenarnya sudah ada settingan, tinggal kita pilih saja. Misalnya kelompoknya apakah aset, liabilitas, atau equity ya. Nah, ini tidak boleh kita copy ya. Karena mungkin kita ingatnya ini aplikasi Excel kan biasanya kan bisa di copy-copy gitu kan. Nah, tapi di aplikasi Atlas ini sudah diberitahukan bahwa kalau dia tandanya warna hijau atau bintang 2, maka jangan di copy. Meskipun mungkin ya bisa di clock dan di copy, tapi nanti dampaknya membuat aplikasinya menjadi error atau invalid. Jadi sebaiknya memang dilakukan secara drop down atau pilihan. Tapi kalau yang warnanya merah kuning seperti ini kan karena memang manual, Bapak Ibu bisa meng-copy paste kalau memang mau meng-copy paste. Catatan dari petunjuk umum aplikasi Atlas seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Berikutnya adalah yang ke-9, pada kertas kerja tertentu, pilihan jawaban ya atau tidak dari menu drop-down pada masing-masing kertas kerja analisis akan berpengaruh pada simpulan akhir dari setiap proses seperti pada tahap pra-perikatan. Jadi yang drop-down tadi, yang pilihan ya atau tidak, itu sebenarnya kita diwajibkan memilih yang nantinya akan memberikan kesimpulan tertentu sesuai dengan pilihan kita. Misalnya ya, saya contohkan Bapak Ibu, di sini misal tentang analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien di indeks A110 ini. Kalau kita klik, nah di sini kan kita misal diminta untuk menilai integritas manajemen pada saat pra-perikatan. Kita kliklah pertanyaan yang harus kita jawab ya di integritas manajemen ini. Nah, di sini kan warna hijau ya, berarti kan kita drop down milih. Misalnya ini ada pertanyaan, apakah terdapat isu mengenai kelangsungan usaha yang tersaji? A, pada catatan asal laporan keuangan sebelumnya, B, pada opini auditor sebelumnya. Ini akan berpengaruh kalau kita jawab ya atau tidak. Kita misal jawab ya, kemudian isu mengenai restrukturisasi keuangan ada atau tidak, misalnya tidak, kemudian kerugian yang berlanjut ada atau tidak, misalnya tidak, penyajian kembali atau restate ada atau tidak, kita jawab tidak. Opininya selain wajar tanpa pengecualian, tidak misalnya. Nah, ketika kita klik, maka dia statusnya akan komplit, artinya sudah lengkap, sudah terisi semua. Terus kita akan kembali ke indeks. Ya. Nah, ini akan kelihatan. Pilihan kita tadi itu akan menghasilkan analisis risikonya. Bisa tinggi, bisa rendah, atau bisa sedang. Tergantung kita, jawaban kita tadi. Coba kalau kita klik kembali, kemudian kita ubah jawabannya, misalnya kita jawab tidak, ya, terus kita kembali, nah dia akan berubah menjadi low. Jadi pilihan ya atau tidak itu sebenarnya nanti akan menyimpulkan hasil analisis berdasarkan jawaban yang kita pilih. Nah, ini yang dimaksud dengan kenapa pilihan kita ya atau tidak itu nanti akan ada sebuah kesimpulan. Berikutnya, pada setiap kertas kerja itu akan terdapat kotak lampiran kertas kerja yang dimungkinkan untuk menambahkan lampiran atau attachment dokumen yang relevan sebagai pendukung prosedur pengujian di setiap kertas kerja dengan menggunakan fasilitas hyperlink atau link pada Excel. Jadi Bapak Ibu nanti bisa juga kalau
mau melampirkan dokumen ya di dalam aplikasi Atlas ini, dan dia sistemnya bisa menggunakan fasilitas hyperlink atau link pada Excel. Misalnya saya contohkan ya di kertas kerja ini, misalnya tadi di sini ya, di penentuan personil tadi. Ini tampilan kesediaan waktu atau yang lain yang tugas misalnya ya. Ya, jadi nanti akan ada tanda bahwa kita bisa melampirkan lampiran tertentu. Jadi tergantung di indeksnya yang membutuhkan atau yang memperbolehkan kita untuk melampirkan lampiran ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik, kemudian nanti bisa melampirkan lampiran yang kita mau lampirkan di dalam aplikasi Atlas. Nanti coba saya. Oke, nanti sambil jalan ya kita lihat. Yang berikutnya adalah pada setiap kertas kerja terdapat status KKP atau kertas kerja pemeriksaan untuk memastikan kertas kerja telah lengkap, terisi, atau kesimpulan terkait prosedur yang dilakukan telah ditetapkan. Jadi setiap indeks kertas kerja ya, itu akan ada yang paling bawah suatu kesimpulan tentang status kertas kerjanya, apakah sudah komplit atau masih incomplete. Misalnya tadi di sini kita klik ya, indeks A1101. Di paling bawah dia akan menjelaskan tadi status dari kertas kerja pemeriksaannya, apakah komplit atau incomplete. Karena ini sudah diisi, maka dia statusnya adalah komplit. Tapi kalau kita klik yang A1102 karena belum diisi, maka dia status paling bawahnya adalah akan incompleted. Nah, jadi untuk menjadikan statusnya komplit, maka kita harus isi semua pertanyaan, semua prosedur audit, sehingga nanti akan menghasilkan hasil yang komplit. Berikutnya, pada setiap kertas kerja terdapat tombol navigasi dengan nama indeks dan nama indeks untuk berpindah secara langsung ke kertas kerja yang dituju. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita masuk langsung misalnya ke indeks ini, nah di paling atas itu ada arahan atau gambar panah yang bisa kita gunakan untuk melanjutkan ke kertas kerja atau indeks berikutnya. Misalnya kita klik, nah, maka dia akan langsung nyambung, diklik lagi. Begitupun kalau kita ingin kembali, kita bisa mengklik tanda panah sebelumnya. Jadi ini bisa kita fungsikan untuk menuju ke tahapan berikutnya. Oke, berikutnya adalah untuk panduan navigasi dapat dilakukan melalui bisa dengan mengeklik tadi audit cycle atau masuk ke konten atau informasi status KKP. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi di sini ya. Nah, di beranda itu kan sebenarnya sudah ada konten ya, audit cycle, konten, informasi, status KKP.
Nah, ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi ketik konten, maka ini tampilannya. Terus kalau ngetik yang tanda atau gambar rumah ini ke beranda. Kemudian kalau mengeklik gambar diagram ini, nah itu akan bisa menampilkan status kertas kerja secara keseluruhan per masing-masing indeks. Di sini kelihatan bahwa status kertas kerjanya itu masih 0% komplitnya. Kemudian hari dan jam audit itu masih belum terisi juga. Total akumulasi jam audit juga masih belum terisi juga karena memang belum diisi ya. Nah, setiap form kertas kerja pada bagian atas pada posisi sebelah kanan tampilan terdapat tanda panah untuk pengisian secara berurutan. Jadi yang saya jelaskan tadi, yang tanda-tanda panah itu ya, itu sebenarnya menunjukkan urutan atau step by step dalam pengisian kertas kerja, mulai dari tahap perikatan sampai dengan tahap reporting. Tapi kalau kita mau loncat juga sebenarnya tidak ada masalah, cuma kita ya harus paham betul kan, bahwa pengisian kertas kerja ini harusnya bisa menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan pekerjaan yang sudah dijalankan. Yang terakhir adalah untuk menginput data laporan keuangan unaudited hanya dapat dilakukan setelah melakukan analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien atau Form A110 atau melalui kertas kerja konten pada indeks D100. Jadi Bapak Ibu, fasilitas untuk nantinya kita mengisi laporan keuangan unaudited atau laporan keuangan klien yang disajikan klien, artinya yang belum kita audit, itu kita sebenarnya harus mengisi dulu analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Nah, di indeks A110 ini, nah yang mulai dari 101, 102, 103, dan 1104 ini harus kita isi semua. Nah, kalau sudah diisi semua, maka nanti akan ada muncul di di tampilan depannya ini kotak yang membolehkan kita untuk mengklik dalam mengisi laporan keuangan klien. Misalnya ini kita isi semua saja, misalnya. Ini misal tentang isu integritas manajemen, kita tinggal jawab tidak semua misalnya. Artinya bagus. Oke, ini statusnya komplit. Kemudian A1103-nya. Oke. Nanti, nah ini agak lama kalau kita isi ya. Terus A1104, komunikasi dengan auditor terdahulu. Kita jawab iya. Ya semua. Tidak ada. Oke, statusnya juga komplit. Oke. Nah, karena masih ada yang belum terisi ya, ini ya, yang 1103, misal kita isi aja. Nama, misal
Oke, ini tapi tetap belum ini juga mungkin ya, belum. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, saya contohkan misalnya yang sudah saya isi ya. Ini misalnya, oke ini. Nah, kalau kita isi indeks A110 ini dan kesimpulannya ternyata ringkasan risiko penerima dan keberlanjutan hubungan dan klien tinggi atau high, maka di sini kita belum bisa mengentry laporan keuangan unaudited atau laporan keuangan versinya klien. Karena apa? Karena kesimpulannya resikonya tinggi. Nah, kecuali kalau yang sini misalnya kita rubah misalnya ya. Oke. Masih tinggi. Ininya kita lagi. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita meskipun kesimpulannya resiko yang tinggi, tapi kita mengatakan kita akan tetap menerima perikatan, maka laporan keuangannya itu template laporan keuangan yang akan kita isi yang unaudited itu akan muncul. Tapi kita disuruh mengisi bagaimana mitigasi risiko yang harus dilakukan oleh auditor ketika menerima perikatan klien yang secara risiko dia tergolong berisiko tinggi. Jadi kita bisa mengklik template laporan keuangan. Nah, di sini nanti kita bisa isi ya. Nah, tapi kalau masih kesimpulannya tinggi dan kita tidak membuat mitigasi, maka nanti template laporan keuangannya tidak bisa diklik di indeks A110 ini. Atau Bapak Ibu juga bisa tadi di bagian kertas kerja atau indeks D100 ini bisa langsung masuk ke sini untuk mengisi laporan keuangan. Nah, ini juga bisa. Jadi tadi seperti yang diinformasikan di petunjuk umum bahwa kalau kita mau input data laporan keuangan yang unaudited atau yang versinya klien ya, itu kita bisa masuk ke form atau indeks A110 dan indeks D100 ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu petunjuk umum dari aplikasi Atlas yang bisa saya sampaikan. Jadi tujuannya dalam aplikasi dalam petunjuk umum ini adalah ketika nanti Bapak Ibu menggunakan aplikasi Atlas, maka di awal itu sudah tahu bahwa ada langkah-langkah, ada petunjuk yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke bagaimana cara mengisi masing-masing indeks, masing-masing prosedur audit yang ada di aplikasi Atlas tersebut, sehingga menghasilkan kesimpulan
yang sesuai dengan tahapan atau proses audit yang dilakukan oleh auditor. Saya cukupkan dulu untuk penjelasan saya. Selanjutnya nanti mungkin kita bisa diskusi, mungkin kalau ada waktu. Nanti saya kembalikan dulu kepada Bu Ika sebagai moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Salam semangat, salam sehat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudhika atas ilmu-ilmu yang telah diberikan. Di sini kami ada beberapa pertanyaan dari Bapak Feriansyah. Monggo Bapak Feriansyah untuk bisa bertanya secara langsung. Saya berikan kesempatan. Pak Feriansyah, bisa dilanjutkan? Kemudian ada juga dari pertanyaan dari Ibu Yafida. Saya bacakan dulu ya untuk pertanyaan Pak Feriansyah. Untuk pilihan sektor usaha klien, apabila klien usahanya di sektor perdagangan dan pertambangan, jadi di pilihan sektor itu hanya dipilih salah satu saja kah? Atau bagaimana? Tidak ada pengaruh di aplikasi atlasnya terkait pilihan sektor tersebut, Pak? Kemudian dari Bu Yafida Nurin, ini pada poin manakah kita dapat menilai independensi auditor? Terima kasih. Ya, sementara dua pertanyaan itu dulu Pak Yudhika. Baik, terima kasih Ibu Ika. Jadi pertanyaan pertama tadi terkait dengan apakah kita bisa memilih ya kalau misal industri atau jenis usaha yang klien yang kita audit itu ternyata lebih dari satu ya, satu jenis usaha gitu ya. Sebenarnya kan di beranda ini kita disuruh milih ya. Sektor usaha klien itu sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat ya, di sini kan sudah ditentukan. Dan kita hanya bisa memilih salah satu. Jadi nggak bisa kita pilih satu, dua dari beberapa ini. Kalau memang klien yang diaudit itu ternyata ada usaha tambang, ada properti juga, ya berarti kita hanya pilih salah satu saja, apakah ya di pertambangan atau properti. Sebenarnya ini lebih ke untuk informasi bahwa sektor usaha klien itu ya mungkin ya kita tonjolkan mungkin yang lebih dominan sektor apa misalnya, meskipun mungkin dia ada di beberapa sektor usaha ya, misal dia pertambangan, properti juga, kemudian juga dagang atau manufaktur ya, tapi mungkin yang menurut kita lebih dominan yang mana, yaitu yang mungkin kita lebih bisa pilih ya, karena kita nggak bisa milih lebih dari satu, hanya salah satu saja gitu, karena nanti ini untuk gambaran secara umum bahwa sektor usaha klien itu yang utama atau yang dominannya adalah misal pertambangan atau manufaktur ya, meskipun dia juga ada beberapa unit usaha yang lain. Sampai sejauh ini hanya memilih salah satu, Pak. Tidak bisa kita pilih lebih dari satu. Jadi mungkin yang paling efektif ya salah satu yang dominan atau yang paling paling besar ya, mungkin sisi asetnya atau sisi revenue-nya ya. Karena memang hanya boleh milih salah satu. Itu Bu Ika. Ya, terima kasih Mbak Yudhika. Terus Bu Yafida tadi ya. Bu Yafida ini kolega kami di Sasjana Badra ya. Bu Yafida, Dr. Yafida. Tadi pertanyaannya adalah berkaitan dengan pada bagian mana yang menyatakan tentang independensi ya. Ya Bu Ika ya. Ya Bu Yafida bisa klik di indeks A150 itu ada tentang pernyataan independensi. Jadi nanti kita harus mengisi
form tentang independensi. Yang pertama, sebenarnya ini otomatis ya, karena warnanya putih, dia didapatkan dari yang kita mengisi tadi susunan tim perikatan di A120. Nah, yang penting itu nanti kita harus mengklik tentang form independensi di sini. Nama klien dan form independen sesuai dengan yang direncanakan, bisa kita jawab ya. Nama tim perikatan yang tertera dalam form independen sesuai dengan surat tugas. Iya, kemudian seluruh tim perikatan menandatangani form independensi. Ya, karena memang nanti kan ada form yang harus ditandatangani oleh masing-masing anggota tim. Ini kita jawab, maka nanti akan komplit ya. Sehingga kesimpulannya adalah pernyataan independensi memadai. Nah, jadi penilaian tentang independensi auditor itu nanti bisa diklik di indeks 150 Bu Abida. Itu Bu Ika. Ya, terima kasih Pak. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, masih banyak rupanya. Dari Ibu Dea Septiani, bagaimana apabila ada template laporan keuangan Atlas dinyatakan incomplete, padahal saya sudah mengisi angka sesuai dengan laporan keuangan klien tersebut dan dinyatakan belum balance. Ini sudah teknis sekali. Nah, iya. Dari siapa Bu? Dari Dea Septiani. Iya, dari Bu Dea ya. Ya memang pada prakteknya kadang kertas kerja atau aplikasi Atlas ini bisa saja memberikan satu kesimpulan yang mungkin menurut kita sudah lengkap, kemudian sudah balance gitu ya. Nah, tapi di Atlasnya masih ada keterangan incompleted, kemudian tidak balance. Nah, ya mau tidak mau kita harus mencari penyebabnya ya, penyebab kenapa kertas kerja atau indeks yang ada di aplikasi Atlas tersebut masih belum balance atau incomplete. Faktornya bisa jadi memang karena ada yang belum kita isikan atau ada yang masih salah. Tapi Bapak Ibu juga harus detect juga apakah Atlasnya yang bermasalah, aplikasi Atlasnya. Nah, ini juga ada kejadian bisa begitu. Jadi aplikasi Atlas itu kan karena tadi memang rentan terjadi error atau kesalahan diakibatkan oleh mungkin memang database-nya atau karena pengisiannya ya. Nah, itu harus kita deteksi apa penyebabnya. Ada juga memang kejadian karena aplikasi Atlasnya yang belum belum lengkap atau belum benar ya. Sehingga kita langkahnya adalah mengganti aplikasi Atlasnya. Karena saya mengalami sendiri pernah beberapa kali mengisikan keterangannya incomplete atau tidak balance, atau kadang juga ada warna hitam muncul di dalam aplikasi Atlas itu. Padahal saya perolehnya dari dari download di website P2PK ya. Tapi ternyata ya mungkin saya tidak tahu apakah pada saat saya mendownloadnya ada kesalahan atau pada saat pengisiannya sehingga keterangannya incomplete. Nah, sehingga saya ganti dengan aplikasi yang baru, yang berbeda, baru bisa komplit. Jadi harus dicoba apa penyebabnya, bisa aplikasinya sendiri atau memang kita yang salah dalam mengisikannya. Sehingga nanti kesimpulannya benar-benar komplit dan balance ya. Mungkin itu. Ini masih ada banyak pertanyaan Pak Yudika. Baik, Bu. Saya bacakan yang hampir mirip dulu. Apakah Atlas bisa digunakan untuk audit laporan keuangan BUMDes atau koperasi? Sama ini, apakah bisa digunakan untuk pengajaran auditing? Apakah ini free? Terus, apakah aplikasi ini untuk satu entitas saja? Jadi untuk klien yang mesti dengan aplikasi Atlas yang berbeda-beda? Itu Pak, ada 3 pertanyaan yang singkat-singkat dan mirip-mirip. Ya oke, baik. Yang pertama, apakah aplikasi Atlas ini bisa digunakan untuk mengaudit
BUMDes atau koperasi? Bisa, Pak? Dari Pak Theophilus. Ya, dari Pak Theo. Iya. Bisa, Pak. Kalau kita lihat tadi di sini ya, sektor usahanya itu kan juga ada, bukan sektor usaha apa tadi? Kepemilikan klien. Nah, itu kan juga ada tulisan koperasi, yayasan ya, sektor publik, BUMN, BUMD. Jadi bisa sebenarnya, tapi memang yang paling penting itu adalah objeknya itu adalah laporan keuangan atau jenis auditnya adalah general audit. Di Atlas ini aplikasi yang membantu ketika kita mengaudit laporan keuangan lengkap dan jenis auditnya adalah general audit. Jadi BUMDes kan tentunya memiliki neraca, kemudian laba rugi ya, sesuai dengan usahanya. Begitupun koperasi, meskipun mungkin terminologinya saja yang berbeda. Koperasi mungkin istilah-istilah sesuai dengan terminologi di koperasi, misalnya ada istilah aset bersih misalnya, kemudian laporan sisa usaha ya, tapi secara prinsip atau secara substansi sebenarnya sama ya dengan, dan ya itu juga ada di dalam standar akuntansi kan. Misalnya untuk non profit nanti kita bisa masuk ke ISAK 35, kemudian koperasi PSAK berapa ya? PSAK 27 ya. Jadi bisa diterapkan baik di BUMDes maupun koperasi. Terus yang kedua, apakah aplikasi ini free dan bisa digunakan untuk pengajaran? Oke. Dari Pak Hansiadi Hartanto. Pak Ari, ya, ini aplikasi free karena memang sengaja dibuat oleh P2PK bersama IAPI untuk membantu auditor dalam mengerjakan pekerjaan audit. Sebenarnya kan aplikasi audit yang lain itu juga banyak sebenarnya Pak ya, ada desktop audit, kemudian ada SEL ya, audit common language, tapi kan semuanya kan berbayar dan dibuat oleh pihak luar atau negara lain sehingga kita harus bayar. Nah, Atlas ini dibuat oleh P2PK dan IAPI dengan tujuan untuk memudahkan dan tanpa berbayar. Jadi Bapak Ibu tinggal mendownload saja di websitenya P2PK ya. Kemudian untuk pengajaran ya sebenarnya sangat bisa ya. Selama ini kan kita juga ada mata kuliah misalnya kan di S1, di program S1 praktikum audit. Nah, cuma praktikum audit yang selama ini kan masih berbasis manual ya, mengerjakan kertas kerja yang tercetak. Nah, sebenarnya justru ini penting untuk dimulai atau diajarkan di perguruan tinggi. Dan P2PK sebenarnya kan juga sudah roadshow ya ke perguruan-perguruan tinggi, ke kampus-kampus untuk mengenalkan dan sekaligus membuat kerjasama dengan perguruan tinggi agar diajarkan di kampus-kampus. Karena apa? Karena kalau kampus sudah mengajarkan dan mahasiswanya menguasai, ini nanti akan sangat membantu mahasiswa ketika mereka mau bekerja di kantor akuntan publik. Saya merasakan sendiri ketika ada mahasiswa magang atau mahasiswa fresh graduate yang bekerja di kantor akuntan publik dan dia sudah menguasai Atlas, maka untuk didistribusikan pekerjaan atau dimasukkan ke dalam tim itu sudah akan jauh lebih cepat dan lebih mudah tanpa harus menjelaskan terlalu banyak, karena di atas itu sebenarnya semua prosedur audit, kemudian dokumen, kertas kerja itu sudah dijelaskan. Jadi tidak, ya cuma memang mungkin kalau di perguruan tinggi atau di kampus belum sampai pada tahapan praktek kan, hanya mengerjakan, mengisi secara simulatif atau secara contoh saja. Nanti di lapangan itu akan sangat membantu mahasiswa agar bisa lebih cepat tune in ya dalam
mengerjakan pekerjaan audit di kantor akuntan publik. Jadi sampai sekarang sebenarnya P2PK dan IAPI itu juga selalu mensosialisasikan aplikasi Atlas ini ke kampus-kampus. Harapannya agar kampus segera menggunakan aplikasi Atlas untuk mengajarkan kepada mahasiswa. Seperti itu. Ini masih ada beberapa pertanyaan Mbak Yudika yang Baik. saya tadi. Apakah aplikasi ini untuk satu entitas saja? Jadi untuk klien yang berbeda, apakah kita mesti mengisi dengan aplikasi Atlas yang lain juga? Baik, seperti yang tadi saya jelaskan di slide, karena aplikasi ini bersifat standalone, memang seperti itu. Jadi sampai saat ini masih satu aplikasi Atlas itu untuk satu klien dan dikerjakan oleh sebaiknya satu orang yang in charge di sana, in charge di tim yang khusus untuk mengerjakan Atlas. Karena memang belum bisa dilakukan secara bersama-sama, kecuali kalau dengan sistem cloud menggunakan Excel yang 365 itu ya. Jadi memang satu klien, satu aplikasi Atlas, dan juga tadi disarankan dalam tipsnya adalah memang ada satu orang anggota tim yang khusus mengerjakan Atlas tersebut. Jadi Atlas itu nggak bisa satu Atlas dikerjakan oleh semua anggota tim, atau keroyokan dikerjakan oleh semua anggota tim dalam satu aplikasi Atlas, karena nanti dia akan cenderung tidak efektif. Tapi tipsnya adalah ada yang memang satu anggota tim yang in charge mengerjakan Atlas. Nanti dia tinggal mengetik atau mengisikan sesuai dengan hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Jadi yang lainnya itu fokus ke menjalankan prosedur auditnya. Itu, Bu. Oh ya Pak Yudika, ini masih ada banyak pertanyaan. Baik, Bu. Apakah semua konten itu harus diisi full untuk mengetahui hasil akhirnya, atau beberapa hal pokok saja sudah bisa menentukan hasil akhirnya? Dan waktu keluarnya hasil Atlas itu seperti apa bentuknya ya Pak? Ini dari Bu Rania Ahmad. Ya, jadi gini, semakin mendekati hasil yang 100% itu akan semakin memberikan kesimpulan yang sempurna, atau kesimpulan yang lengkap. Meskipun sebenarnya status kan Bapak Ibu kan bisa lihat di sini ya, di sini tadi ya. Nah, ini tadi kan sudah mulai ada isi 3%. Karena apa? Karena sudah ada pengisian sedikit ya. Nah, dan yang statusnya komplit itu yang pernyataan independensi, karena tadi sudah diisi. Yang lainnya masih incomplete. Maka nanti kesimpulannya dia akan belum bisa memberikan opini ya, memberikan pendapat. Apakah laporan keuangan itu wajar atau tidak. Nah, jadi di sininya masih kosong. Karena apa? Karena memang statusnya masih incomplete. Masih ya baru 3% tadi. Tapi bedanya misal punya yang ini saya sudah, yang punya saya ini misalnya ya, saya perlihatkan, nah misal 100% complete. Karena sudah diisi semua, di masing-masing indeks ini sudah komplit semua. Maka kalau kita lihat di kesimpulan opininya, maka dia akan menyimpulkan wajar tanpa pengecualian misalnya, karena memang hasilnya seperti itu. Dan
nantinya hasilnya, opininya akan bisa dibaca seperti ini. Misalnya seperti ini ya. Jadi meskipun sebenarnya kan kalau kita nanti mencetak opini, kita kan ada ini sendiri, ada format sendiri, tapi di Atlas itu sebenarnya menyediakan kesimpulan dari hasil audit berupa opini yang bisa kita isi juga di dalam aplikasi Atlas ini. Itu bedanya ya. Jadi kalau yang masih nol tadi, ya dia tidak bisa kita klik opininya karena belum terisi, belum ada kesimpulannya. Tapi kalau yang sudah terisi 100%, itu sudah bisa kita klik opininya seperti ini. Itu tadi dari siapa? Dari Ibu ya? Iya. Ya, dari Ibu. Nama. Dari Ibu Sucilia, bagaimana cara pengisian CAC atau PAC dalam aplikasi Atlas? Mohon dijelaskan. Kemudian ada permintaan nih Pak, apakah ada contoh Atlas yang sudah terisi, nanti akan kita bagikan linknya, boleh saya Pak juga. Ya. Sehingga bisa dijadikan contoh pengerjaan. Kemudian ada yang bertanya secara teknis, bagaimana cara pengisian dan cara menghitung alokasi jam kerja atau alokasi rencana kerja aktual agar menjadi komplit. Terus satu lagi Pak, dari P8240C, apakah aplikasi Atlas bisa digunakan untuk kalangan internal audit yang domain aktivitasnya adalah audit operasional? Jadi itu aktivitas internal audit ya. Pertanyaannya. Itu dulu Bapak. Iya, pertanyaannya banyak sekali. Jadi satu-satu mungkin ya Bu. Yang pertama tadi apa Bu? Yang pertama, karena pertanyaan banyak dan berbeda-beda. Bagaimana cara pengisian CAC atau PAC pada aplikasi Atlas? Ya, CAC atau PAC itu ya kita coba tampilkan. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu pada forum ini kita memang fokusnya lebih ke petunjuk umum ya. Mungkin saya rasa memang Bapak Ibu banyak yang dari kantor akuntan publik atau dari BPK atau dari inspektorat atau dari auditor internal ya, yang mungkin juga ada yang sudah familiar atau yang sudah menerapkan atau mempraktikkan. Jadi mungkin pertanyaannya memang sudah masuk ke pertanyaan yang sifatnya pengisian ya. Tapi mungkin saya batasi secara umum saja saya menjelaskannya karena memang juga keterbatasan waktu dan memang kalau sampai ke tahapan pengisian memang membutuhkan waktu yang lebih panjang dan penjelasan yang lebih komprehensif. Mungkin di lain waktu atau lain sesi bisa kita agendakan untuk workshop atau pelatihan yang lebih ke pengisian secara teknis terhadap indeks-indeks kertas kerjanya. Ada satu lagi nih Pak Yudika dalam link pertanyaan yang dibagikan. Aplikasi Atlas ini apakah dapat dipergunakan oleh setiap atlet ataukah hanya oleh ketua tim dan apakah ada keharusan dalam menggunakannya? Sementara untuk Ida Putih, pemahaman atas aplikasi ini belum semua mengetahui dan memahaminya. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya ya. Mau dikeroyokkan atau hanya satu ketuanya saja? Apakah dapat digunakan oleh setiap atlet? Ya, jadi tadi sudah saya singgung bahwa dan di petunjuk umum sebenarnya juga dijelaskan bahwa sebaiknya memang ada salah satu anggota tim yang in charge khusus untuk mengerjakan aplikasi Atlas ya. Bisa anggota tim, bisa juga ketua tim, tapi kan masa ketua timnya yang mengerjain Atlas ya, karena kan ketua tim itu dia harusnya mensupervisi semua kebutuhan atau semua pelaksanaan audit ya, sehingga sebaiknya ya yang ada salah satu anggota tim saja yang in charge untuk menyelesaikan kertas kerja atau menyelesaikan aplikasi Atlasnya. Jadi tidak bisa semua tim itu berbarengan
mengerjakan karena nanti cenderung akan tidak efektif karena hanya boleh bergiliran. Kecuali kalau tadi ya sudah disimpan di cloud dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang 365 itu katanya sudah bisa. Itu pun juga harus dengan mengisi sheet-sheet yang berbeda. Jadi nggak bisa masuk ke sheet yang sama meskipun boleh setiap orang mau mengisi. Mungkin tujuannya kan biar cepat kan, kalau satu yang ngerjain mungkin kelamaan. Maka bisa diakali atau bisa menggunakan fasilitas itu ya, ditanam di cloud kemudian menggunakan Microsoft Excel yang terbaru yang 365 itu. Tips atau strateginya sebenarnya seperti itu. Tadi yang banyak tadi jadi ya belum saya jawab, yang mana itu Bu? Yang bisa digunakan untuk internal audit yang domain aktivitasnya adalah audit operasional. Oke, kalau audit operasional kan tujuannya mungkin lebih ke ini kan, menilai efisiensi, kemudian efektivitas dan ekonomis itu ya. Ya sebenarnya kurang maksimal ya, karena memang Atlas ini tujuan utamanya adalah untuk mengaudit laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laba rugi ya. Dan bentuk auditnya atau jenis auditnya adalah general audit. Jadi mungkin kalau audit operasional kan tujuannya ya bisa saja menggunakan mungkin indeks-indeks yang kaitannya untuk menguji itu tadi, misalnya menggunakan prosedur analitis misalnya. Bisa saja, tapi Atlas ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk digunakan oleh kantor akuntan publik ketika mengaudit laporan keuangan klien. Ya. Jadi bentuk auditnya adalah general audit. Terus yang lain yang tadi belum apa Bu? Ada satu lagi nih Pak teknis juga. Bagaimana cara pengisian dan cara menghitung alokasi jam kerja atau alokasi rencana kerja accrual agar menjadi komplit? Ya, itu kan di indeks A120 ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya kasih contoh yang punya saya ya untuk simulasi. Ini kesimpulannya kita lihat. Nah, ini komplit. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tinggal mengisi saja berdasarkan, jadi panduannya sebenarnya kan pertama adalah surat perikatan audit. Surat perikatan audit Bapak Ibu itu berapa lama sih kontraknya ya? Apakah 30 hari, 40 hari, 60 hari? Itulah yang harus menjadi acuan kita dalam mengisi kan, karena kita kan akan berusaha untuk menepati jadwal yang sudah kita sepakati dengan klien kan. Nah, nanti kita tinggal isikan saja mulainya kapan, kemudian berakhirnya kapan. Sehingga nanti dia ingat warna putih ini kan otomatis dia akan menyimpulkan jumlah harinya berapa. Misalnya di sini 40 hari. Nah, nanti dihitung lagi 40 hari itu mana yang hari libur, Sabtu Minggu, libur lain berapa. Sehingga akan menyimpulkan berapa hari, jumlah hari yang efektif. Jadi tinggal Bapak Ibu isi saja berdasarkan tadi surat kontrak atau surat perikatan auditnya. Nah, terus jamnya kan sesuai dengan jam kantor Bapak Ibu sekalian, apakah mulai dari jam 8 atau jam 9 ya. Sehingga nanti jam efektifnya dalam sehari berapa, apakah 8 jam atau 9 jam. Nah, itu menyesuaikan ya. Nah, kalau sudah diisi semua, maka nanti akan otomatis terisi berapa total waktu partner, kemudian ketua tim ya. Ini otomatis. Nah, yang ini kita simpulkan atau kita kumulatifkan, misalnya 1,59 jam ya, kita bulatkan 2 jam dan seterusnya. Sehingga nanti akan menyimpulkan
dan di sini nanti statusnya akan komplit. Jadi seperti itu Bapak Ibu, nanti dicoba saja. Memang ya tadi kita harus mencoba menerapkan atau mengerjakan audit dengan aplikasi atas ini, nanti akan bisa memberikan kesimpulan apakah sudah lengkap atau belum. Itu Bu. Jadi saya ulangi ya, tadi masuknya ke indeks A120. Nah, di sini sudah ada yang pertama rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah sepakati, berarti kan dasarnya adalah surat perikatan audit. Yang kedua, rencana penggunaan jam jasa dalam setiap tahapan. Kan ada 3 tahap ya, praperikatan dan risk assessment, risk respon, dan tahapan pelaporan. Itu nanti akan otomatis dibagi berdasarkan pengisian kita. Bagaimana kita mengisinya? Ya panduannya adalah surat perikatan audit atau surat kontrak audit kita dengan klien. Berapa lama kita sepakat untuk menyelesaikan pekerjaan audit ini. Setelah itu baru kita tuangkan di dalam pengisian alokasi jam jasa ini. Itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan, sehingga nanti akan menghasilkan suatu kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa? Masih ada satu pertanyaan terakhir, Pak. Apakah persentase kelengkapan harus mencapai 100% baru bisa menghasilkan opini? Dan apakah opini dihasilkan aplikasi Atlas ini dapat digunakan untuk opini audit laporan auditor independen? Nah, tadi sudah saya singgung bahwa semakin mendekati 100% komplit, maka kesimpulan dari aplikasi Atlas ini akan semakin lengkap. Tadi kan saya sudah klik ya di sini. Kalau pengisiannya sudah lengkap, maka kita bisa membuka hasil laporan auditor independennya atau opininya, sehingga dari opini ini ya sebenarnya kita bisa gunakan atau bisa kita buat secara manual. Tapi di aplikasi atas itu sudah menyiapkan opini berdasarkan dari prosedur audit yang sudah kita jalankan dalam mengaudit klien. Satu lagi, Pak. Ya, Wah, banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Apakah aplikasi Atlas hanya untuk sekali pakai dan jika ada case baru berarti diharuskan download aplikasi lagi? Soalnya saya lihat tadi waktu sudah komplit, kemudian tersimpan otomatis di aplikasi tersebut. Saya umumkan kepada Bapak Ibu juga, nanti akan kami pilih 2 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan door prize. Door prize-nya masih rahasia. Yang jelas bukan menyebutkan nama-nama ikan, biar dapat sepeda. Monggo Pak Yudika untuk bisa menjelaskan dulu, apakah kalau sudah komplit kita harus download lagi untuk memulai aplikasi yang baru lagi untuk perusahaan yang lain? Hampir sama sebenarnya dengan yang tadi ya Pak ya? Ya. Dari Pak Haga MH Simatupang. Ya, baik. Dari Pak Haga. Ya, sebagaimana aplikasi Excel pada umumnya, kalau kita mau mengentry lagi data klien yang baru atau klien yang berbeda, itu sebenarnya kita tidak harus membuka atau menyiapkan file baru yang kosong ya. Jadi kita bisa juga menggunakan file yang sudah terisi. Nanti kita
Tes. Oke, nanti file tersebut kita tinggal edit saja. Jadi kita tinggal edit saja, misalnya nama kliennya, anggota timnya, dan yang paling penting sebenarnya kan nanti waktu kita input laporan keuangan, nah kalau misal untuk tahun yang berbeda, nah tentunya kan kita lebih mudah ya menggunakan akun-akun yang sudah diisi sebelumnya. Jadi itu akan sangat membantu ya, akan sangat membantu, memudahkan kita tanpa kita harus memulai mengisi lagi dari awal. Jadi nggak ada masalah Bapak Ibu sekalian kalau mau menggunakan file yang sudah terisi sebelumnya bisa, tapi kita harus mengedit ya, mengedit mana yang tidak relevan dengan data klien kita ya kita ganti, tapi bagi yang masih relevan ya kita tinggal gunakan kembali. Itu lebih efektif, lebih memudahkan, lebih mempercepat waktu pengisian aplikasi Atlasnya. Itu Bu Ika. Ya, terima kasih. Karena waktu sudah hampir mendekati pukul 3, maka sesi pertanyaan saya tutup dulu Bapak Ibu. Kemudian mohon maaf tadi pertanyaannya ada yang salah saya sebutkan nama dari Bapak Harasa Putra yang bertanya tentang yang komplit apakah harus download lagi. Kemudian kami akan memilih 2 pertanyaan terbaik untuk bisa mendapatkan door prize. Nanti teknisnya akan saya umumkan di sini, kemudian Bapak Ibu akan dihubungi secara private untuk bagaimana mendapatkan hadiahnya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami berikan linknya. Terima kasih atas atensinya. Saat ini tadi sempat 348 ya, yang bergabung pada acara workshop Atlas Stage 2. Ini mohon Bu Wika untuk join bagaimana untuk memilih pertanyaan terbaik dari 2 orang. Apakah saya yang akan memilih atau mungkin Pak Yudika yang akan memilih ya? Pak Yudika, saya ingat Pak Yudika, pertanyaan yang mana nanti akan saya share kepada yang bersangkutan. Aduh, pertanyaannya banyak sekali dan bagus-bagus. Saya pikir mungkin. Silakan Bu Ika, bisa dipilih ya. oleh Bu Ika sebagai moderator. Tadi ada pertanyaan yang beliaunya sampai 2 kali karena sangat antusias, yaitu adalah Ibu Dea Septiani. Selamat kepada Ibu Dea Septiani. Bu Dea masih bergabung? Masih bergabung, Bu Dea? Ya, bertanya 2 kali dalam hal yang sangat teknis. Kemudian satu lagi, kalau tadi sudah ibu-ibu atau mungkin yang berjenis kelamin perempuan, sekarang saya akan memilih yang berjenis kelamin laki-laki. Yang mana ya? Apakah pertanyaannya dari Bapak Harasa Putra? Dari Bapak Harasa Putra. Harasa Putra Eskom dengan Ibu Dea Septiani. Terima kasih atas atensinya pada workshop kita kali ini. Nanti akan dihubungi oleh kawan-kawan kami dalam penerimaan hadiahnya. Silahkan mungkin bisa di chat
untuk bisa meninggalkan nomor WA dan bisa kami hubungi juga. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya selama ini. Masih banyak juga beberapa peserta yang baru masuk juga. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya, walaupun ini sudah mendekati sesi akhir. Kami memperoleh feedback dari banyak sekali dan hampir di seluruh Indonesia. Kami ucapkan terima kasih. Dan sesuai janji, akan kami kirimkan sertifikatnya beserta link materi sesuai dengan permintaan yang tadi, yang ada contoh yang sudah audit agar bisa dijadikan sebagai contoh untuk simulasi. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua, dan saya mewakili Prodi Akuntansi Universitas Jana Badra. Apabila ada kesalahan ataupun ada sikap tutur kami yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu, saya menghadirkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Berikut kami berikan gambaran berdasarkan GIS peta para partisipan yang telah ikut workshop audit atlas. Mohon untuk bisa memberikan aplaus kepada narasumber kami. Terima kasih Bapak Ibu semua, dan kami masih tetap akan membuka Zoom ini, akan kami buka juga untuk ininya juga supaya Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan kawan-kawan yang lain, dan kami minta waktu sedikit untuk bisa berfoto bersama dengan Bapak Ibu semua. Ya, kita mulai dari slide pertama, halaman pertama. Bapak Ibu mohon untuk bisa berfoto. Kita ambil fotonya dulu. Slide pertama, 1, 2, 3, senyum. Slide berikutnya, slide kedua. Bapak Ibu, terima kasih. 1, 2, 3. Berikutnya, slide 3. Bapak Ibu, terima kasih semuanya hadir, masih lengkap. 1, 2, 3. Berikutnya, slide keempat. Terima kasih sekali hadirnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Berikutnya, slide kelima. Bapak Ibu, terima kasih sudah memberikan ekspresi terbaiknya. 1, 2, 3. Slide ke-6. Wah, rupanya ini slide ke-6 sudah banyak yang live. Ini ya. Kemudian slide ke-7. Slide ke-8. Semakin ke belakang ini semakin tidak terdeteksi ini. Slide ke-9. Terima kasih. Slide ke-10. Terima kasih Bapak Ibu. Slide ke-11. Dan yang terakhir, slide ke-12. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas kehadirannya. Barangkali ada Bapak Ibu yang bertemu dengan kenalan dan mau saling menyapa. Zoom room-nya akan kami buka dalam 10 menit ke depan. Jadi kami persilakan bisa saling menyapa jika memang dirasa diperlukan. Chat-nya juga masih kami buka. Silakan bisa saling chatting, barangkali ketemu dengan teman kuliah atau mungkin teman waktu bertugas di mana. Monggo kami persilakan. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua. Ini ada beberapa yang raise hand. Kami ucapkan apa kabar nih Bapak Ibu, atau silahkan bertanya. Dari Bapak Muhammad Muhi, dari Bapak Sang Kompiang Hari, dari Ibu Diana Anggraini, dan Bapak Budi Cahyadi. Monggo sekarang saya minta untuk unmute aja ya. Silakan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Ibu Diana Anggraini, Bapak Budi Cahyadi,